Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin jemaah majelis ta'lim rahimahumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Maka semoga saja nikmat yang Allah telah berikan kepada kita mampu untuk selalu mensyukuri nikmat tersebut dengan jalan kita berusaha untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala selaku zat yang telah memberikan nikmat kepada kita. Hadirin jemaah majelis ta'lim rahimakumullah, kita akan melanjutkan pengajian kita sepekan yang lalu. Sepekan yang lalu, kalau tidak salah, kita telah membahas dalil-dalil Quran, beberapa ayat Al-Quran tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ada beberapa ayat Al-Quran yang telah saya sampaikan yang merupakan dalil akan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Dan kita telah memasuki pembahasan tanda-tanda besar, alamatul kubra, tanda-tanda besar daripada hari kiamat. Itu yang pertama kita bahas, yanzilu Isa ibnu Maryam, turunnya Nabi Isa anak daripada Maryam. Kita telah menyelesaikan pembahasan 40 lebih tanda-tanda kecil hari kiamat dan akan memasuki 10 besar, 10 tanda-tanda besar hari kiamat. Ada tanda-tanda kecil yang tanda-tanda kecil itu telah kita bicarakan beberapa bulan yang lalu. Dan diantaranya hari ini sudah banyak yang bisa kita saksikan kebenaran daripada nubuah Rasulullah SAW akan apa yang akan terjadi di akhir zaman. Jadi saya selalu menyampaikan bahwa Al-Quran maupun hadis atau sunnah ini sebenarnya telah mendahului zaman. Quran dan hadis ini telah mendahului zaman. Hanya saja banyak manusia yang tidak bisa membaca, tidak bisa membaca zaman, sehingga Al-Quran dan hadis ini seolah-olah hambar, tidak ada maknanya. Ya, mestinya seorang muslim itu dia bisa di samping membaca yang tersurat, dia juga harus bisa yang membaca yang tersirat. Ya. Nah, hari ini hampir sebagian besar tanda-tanda kecil kiamat itu telah kita saksikan. Di antaranya banyaknya pembunuhan-pembunuhan. Ya. Banyaknya pembunuhan-pembunuhan di mana-mana kita saksikan. Betapa murahnya harga nyawa manusia. Bahkan tidak sekedar membunuh, tetapi membunuh dengan sadis. Ya, ini bisa kita saksikan ya di negeri kita
Ya, bahkan yang lebih miris lagi, di daerah kita tinggal ini, kita mendengar beberapa waktu yang lalu, ya, ada pembunuhan yang sangat sadis, ya, na'udzubillah. Sudah seperti itu keadaan hari ini. Banyaknya orang yang mati mendadak, kematian mendadak. Banyaknya orang yang bunuh diri. Beberapa hari yang lalu saya mendengar kabar ada satu orang yang bunuh diri di daerah sini. Kabarnya di daerah Tanjung. Ya. Kemudian yang ajib, di antara hadis tanda-tanda kecil itu, bahwa nanti di akhir zaman itu Mekah dan Madinah itu akan kembali subur. Mekah dan Madinah akan kembali subur. Ya, yaitu hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis sahih riwayat Imam Muslim. La taqumu sa'ah hatta ya'udul ardul arab murujan wa anhara. Kiamat belum akan terjadi hari kiamat sampai nanti, ya, Jazirah Arab itu akan kembali hijau, subur karena tumbuh-tumbuhan, dan akan banyak mengalir sungai-sungai. Ini sudah dikatakan Rasulullah 14 abad yang lalu. Belum akan terjadi hari kiamat itu sampai nanti Jazirah Arab itu akan kembali hijau, dipenuhi tumbuh-tumbuhan, dan akan mengalir banyak sungai-sungai. Ya. Dahulu memang, terutama di Madinah, kalau kita lihat ada peristiwa 3 orang sahabat yang tidak ikut dalam peristiwa perang Tabuk. Ada 3 orang itu. Salah satunya Ka'ab bin Malik itu. Alasannya apa? Karena dia saat itu sedang menunggu hasil panen buah-buahan Madinah. Salah satu alasan dari 3 orang ini. Dia melihat sebentar lagi buah-buahan ini akan dipanen gitu. Berat dia untuk pergi. Padahal dia tidak ada uzur syar'i untuk memenuhi panggilan jihad ketika itu. Ada 3 orang itu, ya, termasuk Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Urarah ar-Rabi, dan Ka'ab bin Malik. 3 orang ini tidak ikut serta dalam perang Tabuk, sehingga oleh Rasulullah dihukum oleh Rasulullah untuk istilahnya diisolir, tidak diajak berbicara, ya, selama beberapa lama, ya, 50 hari tidak diajak berbicara. Kemudian setelah Allah menerima taubat mereka, baru mereka diajak berbicara oleh Rasulullah. Seluruh kaum muslimin memboikot. Nah, itu peristiwa ketika itu perang Tabuk itu di Madinah, buah-buahan itu sedang mau dipanen. Nah, itu menandakan dahulu Madinah itu subur. Gitu. Nah, beratus tahun dalam perjalanan, Mekah, Madinah, dan Jazirah Arab itu menjadi kering kerontang. Kita bisa saksikan, ya, terutama yang sudah pernah ke Jazirah Arab, itu hampir seluruh jalan di Arab, ya, Mekah, Madinah, jalan yang menuju ke Tabuk, ke Jeddah, itu seluruhnya pinggirnya itu bukit-bukit gersang, ya, kering kerontang. Nah, kata Rasulullah dalam hadis tadi, belum akan terjadi hari kiamat, ya, sampai nanti Jazirah Arab itu akan kembali hijau karena suburnya tanaman-tanaman, dan akan banyak dialiri oleh sungai-sungai. Subhanallah, beberapa waktu yang lalu telah turun hujan salju. Hujan salju, ya, telah turun. Bahkan sampai banjir, ya, turun di jalan lintas antara Mekah Madinah, ya. Bahkan di video itu bukit-bukit yang di kiri kanan itu banyak tumpukan-tumpukan salju. Dan sejak berapa bulan belakangan ini Madinah sudah dingin sekali. Itu. Nah, artinya apa? Melihat gejala alam ini, apa yang dikatakan Rasulullah itu akan terbukti, ya.
sampai hujan, sampai banjir, ya, turun salju. Dan Madinah sekarang, Mekah Madinah dalam kondisi dingin. Gitu. Nah, ini gejala alam ini kalau sudah begitu ya mesti akibat kering kerontang karena ya kondisi alamnya gersang, tidak dituruni hujan, ya, tidak dituruni air. Air itu sumber kehidupan. Nah, sekarang hujan turun terus, bahkan hujan salju. Nah, indikasi apa yang dikatakan Rasul ini akan kembali subur Jazirah Arab dan dipenuhi sungai-sungai itu sudah mulai terlihat. Bahkan yang istimewa, yang ajib, sudah di hujan salju itu sudah turun. Gitu. Nah, ini ada kaitannya dengan pembahasan Imam Mahdi yang pernah kita sampaikan tempoh hari. Ya, jadi ketika Imam Mahdi itu nanti muncul, Imam Mahdi itu muncul, ya, dijelaskan Imam Mahdi itu dia bukan seorang ulama, seorang manusia biasa, bukan ulama. Ya, dia muncul, kemudian dia akan dibaiat di Mekah. Dia dibaiat di Mekah di depan Ka'bah, tepatnya di Rukun Yamani. Dibaiat oleh kaum muslimin ketika itu. Ya. Nah, ketika membahas hadis-hadis Imam Mahdi, Rasulullah mengatakan, "Fa idza ra'aitumuhu," kalau kamu melihatnya Imam Mahdi, "Fabayyuhu walau habwan 'ala salji." Fa innahu khalifatullahil mahdi. Kalau engkau sudah melihat munculnya Imam Mahdi itu, maka baiatlah Imam Mahdi itu. Walau habwan 'ala salji, sekalipun kamu harus merangkak di atas salju. Coba lihat hadis ini. Ya, hujan salju telah mulai turun di Mekah Madinah. Nah, hadis tentang Imam Mahdi ini berbicara kalau Imam Mahdi sudah muncul nanti, maka baiatlah Imam Mahdi itu. Walaupun engkau harus merangkak di atas salju. Dahulu, beberapa waktu yang lalu, orang memikirkan hadis ini mustahil. Mekah kering kerontang, apa kaitannya dengan salju? Ya, tapi hari ini hujan salju telah benar-benar turun. Dan berdasarkan hadis tadi akan tumbuh subur tumbuh-tumbuhan dan sungai-sungai itu akan mengalir. Subhanallah, tanda-tanda makin dekatnya turunnya Imam Mahdi itu sudah mulai kita saksikan. Dan ketika itu berdasarkan hadis yang lain, Mekah Madinah akan subur. Ya, dan ketika turun Imam Mahdi, Allah Subhanahu wa taala merubah keadaan ini. Dirubah keadaan. Ya. Dari keadaan yang sulit menjadi keadaan yang serba makmur. Bahkan harta kaum muslimin itu melimpah. Bahkan dikatakan kaum muslimin ketika itu mengambil harta di Baitul Mal bukan dihitung begini, tapi diraup begini. Ulama menjelaskan diraup begini, diambil begini. Ya, jadi Imam Ibnu Katsir memberikan komentar tentang betapa nanti Imam Mahdi itu akan merubah keadaan, ya, menjadi makmur. Fi zamani takunu timar, ya, katsira. Pada zaman Imam Mahdi nanti kurma dan buah-buahan itu banyak. Wa zur'u ghafira. Ya, hasil tanaman-tanaman itu, pertanian itu akan melimpah ruah. Ya. Akan melimpah ruah. Buah-buahan banyak. Hasil pertanian itu melimpah ruah. Ya. Kemudian harta tidak bisa dihitung. Wal malu wafir, harta nggak bisa dihitung. Wa sultanu qair, kejayaan Islam ini kekuasaan Islam akan menjadi jaya. Wa dinu qaim, agama ini akan tegak. Wal adu raghim, musuh itu akan tunduk terhina. Itu ketika Imam Mahdi turun, buah-buahan melimpah, hasil pertanaman melimpah ruah, harta sudah tidak bisa dihitung karena banyak. Kejayaan Islam betul-betul jaya, din akan tegak, musuh akan terhina. Ya, dan hari-hari ketika itu akan selalu dalam keadaan makmur. Nah, ini dikaitkan dengan hadis tadi, sudah mulai
mulai terlihat tanda-tandanya. Orang boleh setuju, boleh tidak setuju, tapi kalau kita kaji hadis ini dan kita bisa membaca gejala alam, insya Allah. Hanya saja wallahu alam, apakah umur kita ini nyampe nanti melihat itu, menyaksikan itu. Ketika Imam Mahdi muncul, ketika Allah berikan kekuasaan kepada kaum muslimin, ketika bendera la ilaha illallah berkibar, apakah kita masih hidup ataukah mungkin kita sudah meninggal di dalam kubur? Itu tidak masalah. Yang penting kita beramal, kita berbuat sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya mendukung bagaimana Islam ini bisa jaya. Dan jangan pernah berpikir untuk sebaliknya. Jangan sampai Anda semua, saya dan antum semua, sebaliknya beramal, berupaya, berusaha untuk melemahkan Islam, untuk memusuhi Islam. Hati-hati. Hari ini orang otaknya tidak mau dipikir, dia abaikan ayat Allah, dia abaikan hadis Nabi. Yang penting dia bisa hidup, bisa makan, punya fasilitas, jabatan tinggi, pangkatnya tinggi. Hatta dia melanggar ayat, melanggar Quran, melanggar sunnah, gak jadi urusan. Dia lupa bahwa dia ditunggu oleh kematian. Saya wallahi berkali-kali saya sudah sampaikan kepada semua orang yang datang ke rumah. Ya, saya sampaikan kepada antum semua ini sebagai bentuk pertanggungjawaban saya. Ya. Ketika mereka datang, didatangi ada bapak-bapak kita pejabat semuanya, dari yang pangkatnya masih di sini sampai yang di bintang. Saya katakan, hati-hati, ini urusan agama. Ya. Kita tidak akan pernah bisa lari dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentukan hari ini kita berbuat untuk siapa? Kita berbuat untuk tegaknya agama Allah atau sebaliknya? Saya sudah sampaikan semua. Ya, kita semua nanti akan mati, akan berurusan dengan Allah. Jangan sampai ya, menyesal sebagaimana penyesalan dalam banyak ayat. Ya, menyesal ketika hidup, disampaikan ayat, disampaikan dalil, alah, gak laku itu Quran, gak laku. Sekarang ini yang penting siapa yang mampu, nah itu yang bisa menikmati hidup dunia. Akhirat masih jauh. Ya, dia berangan-angan akhirat masih jauh, tahu-tahu angan-angannya dipotong oleh kematian. Angan-angannya dipotong oleh kematian. Orang yang seperti ini dalam banyak ayat diabadikan oleh Allah, diantaranya khawatim surat An-Naba yang selalu dibaca oleh imam. Apa penyesalan mereka? Ya laitani kuntu turaba. Aduhai ya Allah, andai kata saya ini jangan dijadikan manusia, jadi tanah saja. Kalau tahu akan seperti ini, kalau tahu akan seperti ini jadinya, jangan jadikan manusia saya dulu, jadi tanah saja. Ya, di dalam surat Al-Fajr, ketika sudah melihat neraka jahanam, dipampang neraka jahanam di depannya, baru ketika itu manusia sadar. Ya, ketika neraka jahanam, apa khawatir ayat itu sebelum ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah? Sebelum ayat itu apa? Ketika neraka jahanam itu dipampang, ya, manusia baru sadar. Kapan sadarnya? Setelah dia melihat api neraka jahanam. Siapa mereka? Mereka ialah orang-orang yang ketika hidup di dunia ini sudah datang petunjuk Allah, sudah disampaikan oleh para dai, oleh para khatib, ya. Tetapi mereka malah mendustakan. Bahkan yang lebih sengsara lagi, ketika orang-orang fasik, kafir, zalim itu sudah merasakan panasnya api neraka, baru dia wahum yastarihuna fiha Rabbana akhrijna, ya Allah keluarkan kami dari neraka ini, na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal.
neraka ini sambil mereka berteriak-teriak, wa hum yastarikhuna fiha. Di dalam neraka jahanam berteriak-teriak minta keluar. Apa jawaban Allah? Awalam nu'ammirkum. Hei, bukankah aku telah memberimu umur dalam waktu yang panjang untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir? Awalam nu'ammirkum may yatadzakkaru fihi man tazakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah telah aku beri umur yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir? Dan bukankah telah datang kepadamu orang yang memberikan peringatan? Para tuan guru, para kiai, para ustadz, para mubaligh. Jadi orang si ahlil ma'asi ini, si tukang maksiat ini, si anteknya setan ini, ketika dia sudah disentuh api neraka, dia berteriak-teriak untuk minta keluar. Ditanya oleh Allah, loh, saya kan telah beri kamu umur dalam waktu yang panjang. Untuk apa? Untuk berpikir dengan umur itu. Itu yang pertama jawaban Allah. Yang kedua, wa ja'akumun nadhir. Apakah belum datang orang yang memberikan peringatan kepadamu? Apa kata orang ini? Qalu bala, benar ya Allah, mereka telah datang ya. Para ustadz itu telah datang, para mubaligh itu telah datang, para kiai telah menyampaikan, orang yang jujur telah berbicara, tapi saya tutup kuping saya ya Allah. Sehingga apa kata Allah? Fadzuku. Bukannya dia diangkat dari neraka, malah kata Allah fadzuku. Apa fadzuku? Rasakan. Wa ma lizzalimin min nasir. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu hari ini tidak ada yang dapat menolong. Ini ayat bukan untuk orang kafir, orang Islam yang zalim, yang fajir. Diberi umur, sudah datang bayan, ya, penjelasan dan peringatan-peringatan sudah disampaikan, tapi mereka tidak mau mengambil peduli. Karena apa? Dunia. Betapa banyak hari ini orang karena dunia tidak lagi berpikir bahwa dia akan mati, bahwa dia akan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Tapi wallahi saya sudah sampaikan kepada mereka berkali-kali, hati-hati. Jangan main-main dalam urusan agama. Ya. Kalian akan bertemu Allah. Dan kalian nanti akan berkata di hadapan Allah, ainal mafar? Kemana hendak lari sekarang ini? Ya. Kalau la wazar, tidak ada tempat untuk lari bagi kalian. Ila rabbika yauma idzin mustaqar. Sebentar lagi kamu akan dihalau, dimasukkan ke dalam neraka. Jangan sampai kita akan mengalami peristiwa ini. Maka tentukan langkah kita hari ini. Kita beramal untuk Allah, untuk tegaknya syariat Allah, ya, atau sebaliknya kita ini menjadi musuhnya Allah, menjadi penghambat daripada syariat Allah. Sekarang ini kita tentukan di sini. Tinggal pilih. Ya, kalau Anda memilih dunia yang cuma 60-70 tahun, kemudian melanggar aturan Allah, menghinakan, ya, wali-wali Allah, penolong-penolong agama Allah, memfitnah orang yang menegakkan syariat Allah, silakan kalian bersenang-senang, tapi nggak akan lama. Kalian paling senang 60-70 tahun. Siap-siap akan sengsara nanti yang tidak ada ujungnya dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ini sebaliknya, kalau kita karena kita memperjuangkan kebenaran, karena kita ingin menegakkan aturan Allah, kita harus sengsara, gak masalah. Itu tidak akan lama. Paling tinggi pun 60-70 tahun. Setelah itu mudah-mudahan insya Allah kita akan berjaya, akan mengalami kesenangan yang abadi di sisi Allah SWT. Pilih mana? Pakai akal kita. Ya, pasti. Jadi saya sudah sampaikan kepada mereka, ya, silakan, ya, kalian pilih, ya. Kalaupun karena hari ini kita harus mati karena urusan ini, mereka pun akan mati. Semua kita akan mati. Kafir, kah fasik, kah zalim, kah munafik, semuanya akan mati, akan bertemu Allah.
Tinggal kita sekarang menentukan amal. Ya, itu. Nah, kembali kepada materi tadi. Kemudian kita lanjutkan bahwa tadi saya sudah sampaikan hampir tanda-tanda kecil semuanya sudah hampir bisa kita saksikan. Nah, kita melanjutkan pembahasan tentang turunnya Nabi Isa. Kalau sepekan yang lalu berdasarkan beberapa ayat Al-Quran, nah hari ini berdasarkan dalil daripada hadis Rasulullah SAW. Ada satu hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, riwayat dari Imam Muslim, yanzilu fikum ibnu Maryam, akan turun kepada kalian Isa anak daripada Maryam. Akan turun kepada kalian Isa anak daripada Maryam. Hakaman adlan wa imaman muqsitan. Isa akan turun sebagai hakim yang adil, ya, sebagai hakim yang adil, ya, dan imam yang lurus, imam yang adil, hakim yang adil. Isa akan turun kepada kalian sebagai hakim dan imam yang adil. Fayaksirus salib, kemudian dia nanti akan menghancurkan salib, ya. Fayaqtulul khinzir, kemudian Nabi Isa itu akan membunuh babi. Wa yad'ul jizyah, dan Nabi Isa itu nanti akan menghapuskan pajak. Hadis ini sahih, ya. Jadi akan turun Isa anak Maryam di akhir zaman, ya, sebagai hakim dan pemimpin yang adil. Dia akan menghancurkan kayu-kayu salib, dia akan bunuh babi, dia akan hapuskan pajak. Ya, itu satu. Hadis yang kedua dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ini sudah sering saya sampaikan tentang ketika Nabi Isa turunnya di Damaskus, di Menara Putih, ya. La tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqq zahirina ila yaumil qiyamah. Akan selalu ada satu kelompok, ya, satu kelompok yang berjuang di atas kebenaran, dan kelompok ini selalu dimenangkan oleh Allah sampai hari kiamat. Akan ada satu kelompok yang berjuang di atas kebenaran, disebut ta'ifah. Disebut ta'ifah itu menunjukkan sedikit, enggak banyak. Ya, saya perlu sampaikan di sini. Tidak banyak. Ta'ifah itu kelompok kecil. Ya, tapi kelompok yang kecil inilah yang akan ditolong nanti oleh Allah. Maka disebut ta'ifah al-mansurah, kelompok yang selalu akan ditolong oleh Allah. Nah, kelompok kecil ini kalau kita kaitkan dengan hadis-hadis yang lain, sifatnya mereka itu minoritas, hidup terasing, ya, selalu jadi bahan omongan orang, diejek orang, dihina orang, hidup dikepung oleh kemaksiatan, tapi mereka tetap tegar memegang Islam. Ini sifat ta'ifah al-mansurah, dan mereka selalu berjuang di jalan Allah. Akan muncul, ya, akan selalu ada, bukan muncul, akan selalu ada satu kelompok kecil yang mereka itu berjuang di atas kebenaran, ya, dan akan dimenangkan sampai hari kiamat. Summa yanzilu Isa bin Maryam, kemudian kata Rasulullah, turunlah Isa bin Maryam, ya, dikaitkan dengan hadis yang lain, hadis yang panjang. Isa bin Maryam itu turun di waktu subuh, ya, turun di Menara Putih, di Damsyik, ya, Menara Putih. Turunnya ketika iqamah, dijelaskan dalam kitab itu, ketika iqamah akan dikumandangkan. Ketika Ta'ifah al-Mansurah, Imam Mahdi bersama Ta'ifah al-Mansurah ini ketika siap-siap hendak melaksanakan sholat, ketika itu Isa bin Maryam turun. Sehingga ketika Isa bin Maryam itu turun, Imam Mahdi mengatakan kepada Nabi Isa, "Shallu bina," atau di hadis yang "Shallu lana," sholatlah bersama kami. Imam Mahdi, ya, mempersilahkan Nabi Isa untuk menjadi imam sholat subuh itu. Tapi Nabi Isa mengatakan, "La, tidak. Inna ba'dukum ala ba'dil umara," karena kalian satu dengan yang lain itu sebagai pemimpin, ya.
kalian sesama kalian itu sebagai pemimpin di antara kalian. Takrimatallahu hadhil ummah. Nabi Isa diberi, coba dengar baik-baik, Nabi Isa turun, diberi kehormatan oleh Imam Mahdi untuk menjadi imam. Nabi Isa tidak mau. Nabi Isa menolak. Ya, Nabi Isa malah mengatakan karena sebagian kalian itu menjadi pemimpin bagi yang lain. Takrimatullahi hadhil ummah. Karena Allah hendak memuliakan umat ini. Ini umat kita ini. Karena mulianya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa enggak mau jadi imam. Imam Mahdi yang disuruh maju jadi imam. Ya, Masya Allah. Nah, ini Masya Allah ya, ini menunjukkan ya Allah ya. Kalau kita melihat sekarang gejala yang hari ini terjadi ya, sekarang ini sudah serba gampang. Hari ini yang sedang terjadi di Timur Tengah ini sudah semakin dekat ya, semakin dekat. Jadi yang menentukan ini bukan di sini, karena poros dunia itu di sana. Poros pusaran dunia itu di sana. Nanti ketika Imam Mahdi betul-betul tegak ya, itu berdasarkan kata Ibnu Katsir tadi, musuh-musuh itu akan terhina, akan menjadi hina. Dan ini sudah bisa saya sudah sampaikan bagaimana komentar-komentar orang kafir yang mereka itu sangat-sangat tahu bahwa tidak bisa tidak khilafah ala minhajin nubuwah sekali lagi akan tegak. Ini orang kafir sendiri yang mengatakan. Ya, suka tidak suka ya, pasti akan terjadi. Ditambah dalil-dalil dari Quran dan Sunnah. Kenyataan membuktikan dalil Qurannya ada, dalil Sunnahnya ada. Tinggal menunggu kapan waktunya. Ya, tapi melihat gejalanya sudah semakin dekat. Nah, ini hadis-hadis yang menjadi pendukung dalil turunnya Imam Mahdi. Saya bawakan dua saja. Ya, kemudian saya ada waktu ya. Saya lanjutkan sedikit. Kemudian apa hikmah diturunkannya Isa, Nabi Isa alaihissalam? Kenapa bukan nabi yang lain? Syekh Yusuf Al-Wabil dalam bahasannya membahas kenapa, apa hikmah diturunkannya Nabi Isa, kok bukan nabi yang lain? Maka di antara jawabannya, yang pertama, hikmah diturunkannya Nabi Isa setelah lama di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian turun di akhir zaman. Yang pertama, bahwa Nabi Isa akan membongkar kebohongan orang-orang Yahudi, yang mana orang Yahudi telah menganggap sudah membunuh Nabi Isa. Ya, jadi yang pertama, hikmah pertama akan membongkar ya kedustaan daripada orang-orang Yahudi yang mereka mengklaim telah membunuh Nabi Isa. Saya sudah sampaikan ayatnya berapa seminggu yang lalu. Itu yang pertama. Yang kedua, akan menjelaskan ya, meluruskan tentang kebodohan orang-orang Nasrani. Bodoh. Maka orang Yahudi disebut al-maghdub, orang Nasrani disebut dol. Orang Yahudi disebut al-maghdub, dikutuk. Dia tahu kebenaran, tapi dia tutupi kebenaran itu. Dia tutupi kebenaran, dia campakkan kebenaran, dirubah dengan yang lain. Ini bangsa terkutuk, bangsa kirdin wal hinzir, bangsa kera dan babi, itu Yahudi. Maka dia al-maghdub, dimurkai oleh Allah. Sedangkan ad-dol ini ya, ingin benar ternyata keliru. Karena apa? Enggak punya ilmu, tidak punya pengetahuan tentang apa yang disembah. Ini orang Nasrani. Jadi hikmah yang kedua turunnya Nabi Isa untuk menjelaskan ya tentang posisi Nabi Isa itu bukan Tuhan. Nabi Isa itu bukan Allah kata mereka, bukan juga anak Allah kata mereka. Ya, karena nggak bisa biasa nyebut Allah ya kaku. Sama kalau mereka menyebut Allah, nggak bisa. Ya. Nabi Isa itu bukan Allah, bukan juga anak Allah. Tapi Nabi Isa nanti turun akan menjelaskan, inni Rasulullahi ilaikum. Ya.
Itu hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga diturunkannya Nabi Isa. Karena apa? Nabi Isa melihat keutamaan daripada umat Rasulullah SAW. Ya. Nabi Isa melihat keutamaan daripada umat Rasulullah SAW. Di dalam kitab Injil disebutkan, dalam kitab Injil keutamaan daripada umat Rasulullah SAW. Maka Nabi Isa berharap akan turun nanti, akan bertemu dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah tertera dalam kitab Injil tentang keutamaan, keistimewaan umat Rasulullah SAW, tentang umat kita ini, umat Islam. Ya. Nah, tertera juga dalam Al-Quran. Di Injil tertera, di Al-Quran tertera, yaitu di dalam surat Al-Fat ayat terakhir. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud dzalika masaluhum fit Taurat wa masaluhum fil Injil kazar'in akhraja syaqahu fa'azarahu fastaghlada fastawa 'ala suqi yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Ya, ini sudah jelas. Umat, kata Allah dalam surat Al-Fat ini, Muhammad itu Rasulullah. Ciri-ciri orang yang beserta pengikut Muhammad ini, pengikutnya Muhammad itu ciri-cirinya yang pertama, asyidda'u 'alal kuffar. Apa asyidda'u 'alal kuffar? Keras terhadap orang kafir. Ini kata Allah ya, bukan kata saya. Ciri umat Muhammad itu keras terhadap orang kafir, tetapi ruhama'u bainahum, kasih sayang sesama muslim. Hari ini ada sebagian orang mengaku umat Muhammad, tetapi asyidda'u 'alal mu'min, keras terhadap orang beriman. Ruhama'u 'alal kafirin, kasih sayang, mesra-mesraan, kerjasama dengan kafir. Terhadap orang Islam dia keras, dia tegas, dia memusuhi umat Islam. Orang kafir, calon penghuni neraka, itu dijadikan bosnya, tuannya. Mereka berkasih sayang, tunduk kepada orang kafir. Umat Muhammad dari mana yang seperti ini? Ya, umat Muhammad dari mana yang seperti ini? Maka orang yang seperti ini nanti jangan ngaku-ngaku, angkat tangan di hadapan Nabi. Ya Allah, umatmu, ya Allah, saya umatmu. Alah, kata kamu. Ya, jawab tak. Bohong kamu, minggir. Barangkali ada orang ngaku-ngaku, umatmu ya Allah. Oh, kurang ajar. Kamu memusuhi Islam dulu, kamu menghina wali-wali Allah dulu, ngaku-ngaku umat saya. Minggir. Kira-kira seperti itu. Nah, ciri-ciri ini keras terhadap orang kafir, kasih sayang terhadap orang beriman. Keras terhadap orang kafir ini maksudnya juga bukan kalau ada orang kafir bunuh orang kafir, bukan itu maksudnya. Dia akidahnya tidak mau dinodai dengan kekafiran. Hal-hal yang berbau kekafiran dia nggak suka, dia benci kekafiran. Bukan berarti keras terhadap orang kafir, orang Kristen sembelih, bukan. Dia nggak begitu. Nabi juga nggak mengajarkan seperti itu. Ya. Kemudian ciri umat Muhammad itu kalau dia mencari rezeki selalu yang diharapkan keridhaan. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwan. Cari rezeki yang diridhai Allah. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Pada muka mereka terdapat tanda bekas sujud. Maksudnya apa? Gambaran umat Muhammad ini bisa tercermin di luar sholat. Jadi bukan di sholat. Kalau mau melihat orang itu, jangan melihat khusyuknya orang sholat. Belum tentu. Ya, khusyuk sholatnya, ya, matanya merem. Sehingga kalau ada orang masuk kaget. Kaget. Kalau melihat khusyuk
khusyuknya, benarnya sholat di luar sholat, bukan dalam sholat. Ketipu kita. Kalau di luar sholat dia baik, ya insya Allah. Itu namanya simahum fi wujuhihim min asari, bekas sujudnya terlihat di luar sholat, bukan pengen tetangga ke lain. Sekarang Intel banyak hitam jidatnya ini. Wallahi demi Allah, Intel ini dia gosok entah pakai arang atau pakai apa. Iya wallahi, Intel ini supaya kalau dia masuk masjid orang nggak tahu. Siapa? Ikhwan itu aktivis itu. Padahal Intel mau dengar, kalau ada Intel saya benar apa enggak saya? Tanya ini. Benar enggak? Nah itu, gitu. Nah sifat-sifat ini kata Allah terdapat dalam Taurat dan dalam kitab Injil. Sifat-sifat umat Muhammad ini sudah terdapat dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Sehingga di antara hikmah Nabi Isa turun itu, Nabi Isa ini ingin melihat umat yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita ini. Ya. Umat yang diutamakan Allah yaitu kita ini. Disebut kuntum khaira ummah. Kalian sebaik-baik umat. Kita ini sebaik-baik umat. Tapi kita juga bisa menjadi bi'sal ummah. Ya. Kalau kita memegang kebenaran, menegakkan kebenaran, kita cegah itu, ya, kezaliman, kita akan menjadi khairul ummah. Tapi bila kita balik, kezaliman kita tumbuh suburkan, kebenaran kita hambat, kita akan menjadi bi'sal ummah, seburuk-buruknya umat. Ya, jadi hikmah diturunkannya Nabi Isa tadi yang pertama untuk membongkar kebohongan orang Yahudi, yang kedua untuk menjelaskan kebodohan orang-orang Nasrani yang mempertuhankan Isa, kemudian yang ketiga karena keutamaan daripada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga nanti dalam pembahasan lain Nabi Isa ini nanti akan menjadi pembaharu. Ya, bukan akan menjadi nabi membawa ajarannya sendiri, tidak, akan meneruskan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikian saja, sudah lewat waktunya. Insyaallah kita bahas lanjutkan pekan depan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.